Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, video kali ini ya, hari ini saya pakai baju kebaya dari Indonesia pemirsa ya. Cantik tak kebaya Indonesia? Cantik dong. Iya. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat reaction ya, sesuai dengan request ya. Jadi ada judulnya di sini, Langit dan Bumi, Pajak Kendaraan Indonesia Malaysia. Waduh, langit dan bumi lagi nih. Apa ya? Mengenai apa ya? Sepertinya mengenai pajak kendaraan ya kan. Jadi ayo kita simak ya, apa sih ya makna ya, arti dari langit dan bumi, pajak kendaraan Indonesia Malaysia. Kita simak penjelasan berikut ini. Jom. Bagaikan langit dan bumi, itu adalah judul yang tepat pada video yang saya buat kali ini. Kenapa? Pajak kendaraan di Indonesia dengan pajak kendaraan di Malaysia itu berbanding terbalik 180 derajat. Waduh. Di Indonesia pajak kendaraan begitu mahal, tapi tidak begitu di Malaysia. Berapa sih pajak kendaraan atau cukai kendaraan di Malaysia? Oke, kita lihat pertama di sini. Kadar cukai jalan bagi motosikal, sepeda motor kalau di Indonesia. Sesuai di sini bisa dilihat kapasitas engine 150 cc ke bawah. Ini percuma. Percuma itu gratis. Siapapun yang memiliki sepeda motor 150 cc ke bawah itu gratis, tidak ada pajaknya. Kalau disebutkan di situ ada Rp2, mungkin itu biaya administrasi orang yang bekerja untuk mencetak cukai jalannya itu mungkin yang dikenakan Rp2 saja. Dan saya pikir itu lebih murah dari teh botol di Indonesia. Teh botol sosro. Bagaimana pajak motor 150 cc di Indonesia? Kita bisa lihat di sini. Menghitung pajak motor. Rumus penghitungan pajak adalah NJKB dikalikan persentase tarif pajak progresif. Jika kendaraan Anda kebetulan adalah Yamaha NMAX dan merupakan kepemilikan pertama, maka besaran PKB adalah 2%. Jadi 2% dikali harga motor Yamaha NMAX yang dalam kiraan 23.900.000 itu adalah 478.000. Kalau di sini 110 ringgit, mungkin kisaran itu ya di sini. Tapi di sini saya memiliki motor sejenis sama-sama 150 cc yaitu Honda Vario. Dan di situ memang ditulis di cukai jalannya itu hanya Rp2. Jadi perbandingan ini sangat jauh. Di sini kosong, itu kan, free, tanpa bayar pajak. Untuk yang motor 150 cc ke bawah, di Indonesia bayar 478.000. Waduh, oke, mahal kita juga ya. Lihat ke pajak yang berikutnya. 151 cc hingga 200 cc ini dikenakan pajak Rp30. Ini setara uang Indonesia 100.000, 110.000 lah, mungkin segitu ya. Untuk 201 cc hingga 250 cc ini hanya Rp50. Di Indonesia sepertinya pajak kendaraan itu diambil dari harganya dan harga pajaknya 2%. Itu di sana mahal sekali. Waduh. Bisa saya contohkan pajak kendaraan saya yang di Indonesia. Kita buka cek PKB online. Kita ini cek di sini. Pajak Kemudian di Indonesia kita masukkan ya kan? Nomornya M1619 VJ. Ini kendaraan saya yang di Indonesia. Kita masukkan captcha ini dulu. Nomor polisi di mana ya pemirsa? Teman-teman di Indonesia tahu nggak? Nomor polisinya M1619 VJ. Warna putih, minibus, model minibus, merek Honda, tipe BRV 1.5 e CVT CKD. Tahun buat 2017.
Masa pajak tanggal 6 bulan 4 2020. Tinggal masa STNK tanggal 6 bulan 4 2022. Ini berapa sih pajaknya di sini? Biaya pajak tenul tahunan PKB 3.150.000, progresif kosong, SWD KLLJ 143.000 rupiah, parkir berlanggan 40.000. Ini parkir berlanggan untuk apa ya? Parkir berlanggan. Saya nggak ngerti. Soalnya saya kalau kemana-mana nggak sampai jarak 50 meter kena parkir lagi. Total jumlah 3.333.000. Cetak STNK 200.000. Cetak TNKB 100.000. Wow. Jadi administrasinya di sini sudah 200.000 dengan 100.000. Ada telepon pemirsa, iklan. Sabar. Nggak dikat. Nanti saya telepon balik. Ya. Oke. Santai. Kita tunggu aja. Kemudian di sini ada biaya tambahan apabila akan balik nama. BPKB 375.000. Oh, ini kalau akan balik nama. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat totalnya di sini. Oh, ini biaya cetak STNK per 5 tahun. Tambahan biaya penul 5 tahunan. Cetak STNK 200.000. Cetak TNKB 100.000. TNKB ini mungkin tanda nomor kendaraan bermotor ya. Itu plat nomor mungkin ya. STNK, surat tanda nomor kendaraan. Oh ya benar. Semua berbeda ya di sini. STNK di sini kalau untuk kendaraan roda 4 di sini ditempel di cermin. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu bentuknya kecil, kita taruh di dompet bisa, tapi biasanya itu digandeng ke kunci sepeda motornya. Jadi kalau untuk kendaraan dengan kapasitas 1.500 cc di Indonesia itu pajaknya per tahun 3.333.000. Itu untuk kendaraan yang saya contohkan di kendaraan saya ya, BRV tahun 2017. Kemudian di sini berapa pajak kendaraan untuk 1.500 cc? Di sini kadar cukai bagi kereta persendirian dengan kapasitas mesin 1.400 cc hingga 1.600 cc itu cukai jalannya Rp90. Rp90 kalau ditukar ke rupiah itu sekitar tidak sampai 300.000. Di Indonesia 1.500 cc cukai jalannya yang saya contohkan pada mobil saya 3.330.000. Wow. Di Malaysia cuman Rp90. Kalau dirupiahkan itu paling tinggi Rp300.000. Itu bandingannya berapa? Sangat jauh sekali, bagaikan langit dan bumi. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi seperti itu di Indonesia. Pajak kendaraan begitu mahal, tapi jalannya begitu kecil, rusak di sana sini. Aduh. Saya nggak bisa ngomong lah kalau sekarang di Surabaya sudah ada tol ke Jombang, itu saya mungkin sudah oke lah sedikit ya. Dulu Surabaya sebelum ada tol, saya contohkan perjalanan dari Surabaya ke Jombang. Yang jaraknya itu saya lihat kalau saya mau balik ke Surabaya di Mojo Agung, sebelum sampai ke Mojo Agung di sana ditulis Surabaya 56 kilo. Itu jalan 56 kilo di Jombang ke Surabaya itu saya tempuh 3 jam, itu paling cepat. Itu saya sudah setengah mati motong semua kendaraan yang ada di depan saya. Tapi di sini 3 jam itu saya boleh sampai kemana? Saya boleh sampai ke Johor. Jaraknya 350 km. Sedangkan di Indonesia dengan tinggal jarak di tempuh Selangor kayaknya ya, km dari Jombang ke Surabaya ya, itu 3 jam juga. Makan waktu, makan masa. Jadi kalau ada orang sakit, perlu penanganan cepat, mau pergi ke hospital, mau pergi ke rumah sakit, itu keluhan mungkinlah rakyat ini mati di tengah jalan. Aduh. Jadi untuk pemerintahan di Indonesia tolong ini dipikirkan. Yang suka protes, jangan selalu protes, kecuali punya program yang lebih bagus untuk memajukan negara Indonesia. Isu-isu yang tidak penting itu jangan dibahas. Jadi pakai minda, pakai pikiran. Sekian dulu video kali ini seputar Indonesia Malaysia.
Jadi itu ya pemirsa, yang belum subscribe tolong di-subscribe gitu. Jadi ini kayaknya channel ya seputar informasi Malaysia dan juga Indonesia. Kayaknya adminnya pernah tinggal di Malaysia. Saya kurang tahu ataupun masih juga tinggal di Malaysia begitu. Jadi Bapak ini, admin ini adalah orang Indonesia dan sepertinya orang Surabaya ya kan. Oke, jadi kalau cerita soal pajak tadi cukup jauh sekali ya berbedanya begitu kan. Kalau di Malaysia ini cukainya ya pajaknya hanya 2 ringgit saja. Dan tadi kata bapak itu bilang lebih mahal teh botol daripada cukai di Malaysia. Oke. Jadi kalau kita lihat tentang penerangan admin tadi itu kan, kalau pajak di Indonesia perbaruannya kan 5 tahun sekali ya kan. Nah kalau di Malaysia ini setiap tahun begitu. Dan lagi kalau di Malaysia ya pajak dan insuren ya asuransinya itu dibedain begitu. Jadi bisa jadi itulah faktor kelihatan murah, padahal insuren ya asuransi juga lumayan mahal ya di Malaysia ini begitu. Nah sementara saya rasa kalau di Indonesia pajak dan insuren ya asuransi itu disatukan, jadi kelihatan mahal ya begitu kan. Apa ada kesalahan dari omongan saya? Sepenerangan orang tua saya begitu kan. Jadi kalau di Indonesia itu ya kelihatan mahal karena pajak jalannya itu disamakan dengan asuransi jiwa begitu. Jadi udah sama gitu, udah disatukan. Berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia asuransi dan juga pajaknya itu dibedain. Jadi ya of course lah ya sudah tentu kelihatan di Indonesia mahal begitu kan. Nah kalau untuk jalan itu sih ya kita pasti tahu lah ya, di Indonesia itu bukan semua tempat ya jalannya itu sudah bagus. Apalagi kalau kita pergi ke pedalaman itu ya yang tahu-tahu saja lah ya kan. Tapi ini adalah keluhan rakyat Indonesia pastinya kan untuk pemerintah. Nggak salah ya kan, rakyat bebas bersuara ya kan begitu. Jadi beliau sangat menyayangkan ya keadaan jalan untuk pergi ke satu tempat itu sangat berbeda jauh kalau di Malaysia ini. Kalau di Malaysia ini katanya tadi 3 jam udah nyampe ke Johor, sedangkan di kampung admin hanya sampai di kota itu juga begitu. Jadi kita bisa bayangkan lah ya bagaimana keadaan ya kondisi jalan raya tersebut atau jalan untuk menuju ke tempat. Ya agaknya ya kita tidak tahu ya kan, sekarang ini pastilah pemerintah sedang berusaha untuk memperbaiki segala ya fasilitas, segala apa yang dulunya kurang gitu kan. Bukan mudah ya pemirsa ya kan, karena untuk mengejar sesuatu itu harus penuh proses. Jangan protes, jalani saja proses. Jadi begitulah ya pemirsa, kurang dan lebihnya pasti adalah kan dalam penjelasan saya dan juga admin ini begitu kan. Kalau menurut saya ya itu aja sih, kelihatan mahal di Indonesia itu karena pajak di sana dengan asuransinya itu disamain begitu, disatuin, dan juga di sana itu setiap 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali kalau nggak salah baru diperbarui. Jadi kelihatan mahal berbanding dengan di Malaysia yang setiap tahun itu diperbarui kan pajaknya. Lepas itu dia punya asuransi juga dibedakan begitu. Nah kalau asuransi di Malaysia ini tergantung dengan motorsikal lah kendaraan tersebut begitu, lagi mantap ya lagi mahal begitu ya kan. Atau ada penjelasan yang lain pemirsa yang saya keliru ya, yang kurang
dari penjelasan saya bisa ditulis di kolom komentar. Jadi begitu ya pemirsa ya, ini adalah keluhan beliau ya sebagai rakyat Indonesia bebas untuk bersuara selagi itu memang membangun negara tersebut. Jadi begitu saja ya pemirsa di video kali ini. Jangan lupa subscribe ya channel admin ini. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.